sikap, Israel yang ada sekarang didukung oleh, Amerika Serikat itu, menunjukkan bahwa ini sudah berlebihan, ini sudah melampaui batas dan di luar, eee eee, nalar gitu. Pertanyaannya, ke arah masa depan dunia? Itu kan mengerikan sekali. Ketika dunia itu sudah kehilangan kompas ya, moralitas dan etika Iya iya sebagai iya iya. panduan kita sebagai manusia dan bahkan juga bagaimana diplomasi itu dibangun. Nah Bahwa sekarang penolakan kita terhadap kehadiran Israel dalam U20 itu dipuji di kawasan Timur Tengah. Jadi apa yang harus dibangun adalah Palestina harus merdeka. Ketika Palestina ini merdeka, maka kemudian ada harapan keseimbangan. Kalau bahasa kita sekarang ada harapan keadilan. salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Setelah mungkin hampir 4 bulan tanpa jeda ya, kita selalu ngomong masalah politik, pilpres dan turun-turunannya. Mungkin sekarang saatnya kesempatan kita untuk sedikit meluaskan pandangan kita, meluaskan wawasan kita ke tidak lagi ngomong tentang apa yang terjadi di dalam negeri dan pilpres-pilpresan. Apalagi kemarin sudah diputuskan dan sudah ditetapkan pemenang pilpres. Mudah-mudahan ruang diskusi kita tidak hanya sekedar dipenuhi oleh isu-isu pilpres lagi, sehingga kita memungkinkan menambah wawasan-wawasan seperti hari ini. Dan kali ini mungkin yang rame selain isu pilpres di luar adalah apa yang terjadi di Palestina. Konflik yang sebenarnya bukan yang baru, tapi selalu kemudian menjadi hal yang menarik seluruh perhatian dunia. Bahkan yang sekarang ini ditambahi seolah-olah ini bakal menjadi cikal bakalnya Perang Dunia Ketiga karena terlibatnya Israel di sana dan terlibatnya Iran yang merupakan dua negara yang sepertinya musuh bebuyutan gitu. Nah, untuk kemudian membantu kita memahami apa yang terjadi di sana, menyului apa yang sebenarnya dinamika yang terjadi di Timur Tengah, tamu kita kali ini tamu yang sangat istimewa karena beliau adalah bisa dibilang juga sebagai pelaku langsung dari politik luar negeri Indonesia dan kebetulan juga penempatan tugasnya hari ini berada di lokasi negara yang tidak terlalu jauh dari yang menjadi pusat konflik yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Langsung tanpa berpanjang kata, kami perkenalkan tamu kita hari ini, eh, Dr. Zuhairi Misrawi, Duta Besar, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Apa kabar, Gus? Baik Mas, alhamdulillah puji Tuhan ini, sehat. Salam Pancasila dulu. Kami Salam Pancasila. berusaha untuk mempopulerkan salam itu di Merdeka. ruang merdeka. Saya ini bingung ini kalau dulu kenalnya nyebutnya Gus, tapi karena sekarang jadi Pak Dubes, mestinya kan His Excellency gitu ya, atau bahasa Indonesianya agak agak ngeri, yang mulia gitu. Kira-kira saya kurang ajar nggak kalau nyebutnya tetap Gus gitu? Gus sajalah biar Oh lebih Gus saja akrab ya. karena Gus Dubes jabatan saja, Gus Dubes gitu ya. betul, jabatan itu kan cuman periodik ya, tertentu Oke, tapi persahabatan tuh abadi. amin amin amin. Gus, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk hadir di ruang dialektika. Jam berapa Gus di sana ini? Ya, bedanya kan 6 jam ya. 6 jam Eee, ya? ya kita di sini masih jam 8 pagi, Oke. akan mulai Ini berarti aktivitas. aktivitas pertama ya, karena Betul, di sini sudah mudik. jam 2 sore. Terima kasih Gus. Mungkin diawali dengan memberi semacam gambaran pelajaran geografis dasar gitu ya. Kira-kira Tunisia itu ada di mana di posisi dibandingkan dengan Palestina.
Karena mungkin tidak semua orang tahu letak negara Tunisia itu di mana, Afrika Utara, Maghribi dan sebagainya. Mungkin dimulai dari situ dulu, Gus. Silakan. Iya, Tunisia ini unik ya. Eh, Tadi sebut kata Maghribi. Maghribi itu artinya adalah kawasan Arab Barat. di bagian barat. Kenapa di bagian barat? Karena dia berdekatan dengan Eropa langsung. Tetangganya itu Malta, Yunani, eh, Roma, kemudian agak jauh dikit itu ke Spanyol, Spanyol. Prancis, lalu Jerman. Itu Kemudian hanya diseberangi berseberangan itu seberang. ya. Betul, kalau ke Malta itu naik pesawat 30 menit, kalau ke Roma 45 menit, kalau ke mana ke Yunani itu sebenarnya dekat, itu sekitar 1,5 jam, ke Spanyol 1,5 jam, lalu ke Jerman 2 jam. Jadi disebut dengan Maghribi, Mm-mm. itu kawasan Arab yang berdekatan dengan Eropa, tetapi juga bisa disebut dengan Mediterania ya, laut. Mediterania. Dikelilingi oleh laut Mediterania, tapi juga disebut dengan Afrika Utara karena bagian utara dari Afrika, Di tetangganya, pesisirnya. betul ya, tetangganya itu misalnya yang disebut Afrika Utara itu Mesir, Libya, kemudian apa Aljazair. Aljazair, Maroko. Sebenarnya kalau tidak Maroko. ada konflik itu bisa, kita bisa jalan darat itu dari Tunisia ke Libya, Libya Oh ke ada ya Mesir. gitu ya. Kayak Perbatasan langsung dengan Aljazair ya. kayak Dua Pantura Afrika gitu ya, kira-kira ya. persis 2,5 jam gitu kita kalau bayangin dari Jakarta ke Bogor langsung Aljazair tuh. Jadi, Hmm. kemudian apa sekitar 5 jam kita sudah ke Libya. Dari Libya kita Hmm. ke Mesir. Dari Aljazair kita bisa ke Maroko. Itu Hmm. melewati apa Padang Sahara gitu. Jadi memang Jadi ada koneksi darat ya antara masing-masing negara itu ya. persis, karena jadi kalau kita jalur darat dari Tunisia ke Libya, Libya ke Mesir, Mesir ke Gaza itu, ke Rafah. Jadi itu memang Oke. Kalau dulu jaraknya berarti dari Palestinanya sendiri, Gus, dari pusat konflik itu. Kalau terpisahnya mungkin sekitar 3 atau 4 negara tadi ya, ada Libya, persis, Mesir persis. gitu. Sekitar Kalau perjalanannya, jarak, secara jarak, kalau pesawat itu sekitar 3 jam ya, sekitar 3 jam ya. Kalau pesawat karena kan itu apa padang saharanya itu gurun mm, pasirnya memanjang sekali, luas sekali. Terutama kalau kita melewati mana, melewati Libya tadi itu. Dari Libya kemudian tembus ke Mesir, dari Mesir ke kawasan Rafah gitu. kalau Tapi tiga memang jam itu kan berarti kalau di Indonesia kira-kira cuman dari Aceh ke Surabaya gitu aja mungkin ya. persis, persis, Atau mungkin persis. ke Bali ya kira-kira ya, 3 jam ya. Ya kira-kira ke Bali lah, kira-kira Iya, ke iya, Bali. iya. Artinya nggak terlalu jauh bener kan secara geografis antara Tunisia dengan, sehingga kemudian saya membayangkan berita-berita apa yang terjadi di Palestina itu pasti akan jauh lebih kuat dikonsumsi oleh masyarakat di Tunisia gitu. Iya, karena isunya kan eh, tadi memang isu eh, kemanusiaan ya, isu kedaulatan, tetapi kan juga ada perjuangan negara-negara Arab. Ini kan negara-negara Arab itu kan dulu kan satu ya, kemudian dibagi-bagi yang disebut dengan sebut waktu itu kan dinasti Utsmaniyah gitu. Hmm. Mereka kan satu imperium, tapi dinasti Ottoman atau Utsmaniyah itu jatuh 1923, 1924, lalu kemudian dibagi-bagi oleh Perancis dan Inggris kan di Iya, iya, kawasan iya. ini. Perjanjian apa Jadi dulu namanya? Katanya kan ada kolonel siapa itu, Said ya atau itu siapa yang tinggal gambar di Balfour itu, peta. ya itu perjanjian Balfour itu Iya, iya, nama iya. dari Menteri Luar Negerinya Inggris itu. Hmm, hmm, hmm. Lalu kemudian ya dibagi-bagi aja kayak kue begitu Makanya oleh Inggris, dikapling-kapling gitu kan. dikapling-kapling oleh Inggris, lalu kemudian mereka ya secara bahasa, secara budaya, secara agama itu memang sangat dekat sekali. Oleh karena itu, misalnya sejak peristiwa 7 Oktober itu, apa serangan Hamas atau pembalasan Hamas, perlawanan Hamas di Gaza, perbatasan Hmm, Gaza hmm, dengan hmm.
dengan Israel itu sampai sekarang di Tunisia ini menjadi bahasanya tentang Palestina aja itu. Mereka sudah lupa persoalan-persoalan dalam negeri mereka. Iya, persoalan dalam negeri itu penting, tapi soal isu Palestina itu jauh lebih penting. Dan menurut saya semua di kawasan ini di ya Tunisia, ya Mesir, ya Yaman, kemudian Iran, Turki, mana Jordan, Saudi, Qatar, Emirat itu perhatiannya terhadap Palestina sekarang karena mempunyai pengaruh langsung terhadap faktor sejarah, lalu kemudian faktor dukungan dari Iya, masyarakat yang iya, iya, iya. lebih luas, dan yang lebih penting sesungguhnya adalah soal keadilan dan kemanusiaan. Dua isu ini betul-betul sangat kuat pengaruhnya di 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 kawasan ini. Eh, Kalau mungkin biar agak agak mundur sedikit, apa agak runut gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Gus bahwa sebenarnya negara-negara di kawasan Timur Tengah tadi secara historis kan memang ada satu ikatan gitu ya, karena dulu bekas wilayahnya apa Kesultanan eh, Turki Utsmani gitu ya. Tapi kemudian hari ini sepertinya kejadian atau eskalasi pasca 7 Oktober itu terasanya lebih kuat Gus dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Itu kira-kira Ya. mungkin faktornya apa Gus? Oh, faktornya karena apa serangan balasan dari Israel ini yang menurut kita itu adalah melampaui batas ya. Hmm, Terutama sudah tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi rumah-rumah, tidak lagi sekolah-sekolah universitas, hajar semua ya. kan jumlah korbannya di atas 40.000 ya yang meninggal dunia. Yang paling nyesak di hati itu kuburan masih dibom gitu. Jadi di mana ada kuburan itu orang sudah meninggal itu masih dibom oleh oleh Israel. Dan kita melihat juga sikap Israel yang ada sekarang didukung oleh Amerika Serikat Amerika. ya. Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa ini sudah berlebihan, ini sudah melampaui batas dan di luar eh, nalar gitu. Kalau kami korps diplomatik ya, para diplomat-diplomat, para duta besar, terutama di Tunisia ini, pertanyaannya kemana arah masa depan dunia? Itu kan mengerikan sekali. Ketika dunia itu sudah kehilangan kompas ya, moralitas dan etika Iya, iya, sebagai iya, iya. panduan kita sebagai manusia, dan bahkan juga bagaimana diplomasi itu dibangun. Nah sekarang Mas, kita tuh tidak bisa bisa berbicara lagi tentang hak asasi manusia loh. Di mana Hmm. kemanusiaan? Tadi kan manusia. Ukurannya itu sudah benar-benar kabur gitu ya. Kalau yang Betul, kayak gitu bisa dibiarkan gitu. betul kita sudah tidak bisa berpikir kemanusiaan. Maka sebenarnya sekarang ya, ya Amerika terutama ya, saya kira sudah mengalami krisis moral yang sangat akut ya, yang sangat luar biasa gitu. Karena tidak bisa mengambil sikap yang adil dan manusiawi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Hmm, Maka hmm, kalau saya menyebut sekarang era matinya diplomasi ya sekarang ini. hmm, Karena diplomasi itu kan pada prinsipnya dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persaudaraan dan persahabatan. Tetapi ketika Israel melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dalam bahasa saya tadi itu, dan Amerika yang selama ini menganggap dirinya sebagai juru bicara hak asasi manusia gitu, tidak menghentikan bagaimana Amerika masih hmm. mengirim persenjataan. Iya, iya, Ketika iya. Amerika mengirim persenjataan ke Israel, itu artinya kan Amerika menjadi bagian utama dari rusaknya nilai-nilai kemanusiaan ini. Jadi Maka oleh bukan karena hanya itu sekedar tidak bisa katakanlah mencegah apa Israel untuk melakukan tindakan-tindakan brutal tapi bahkan sampai juga aktif mengirim senjata. persis. Jadi sekarang ini kalau bertanya, jadi memang ya boleh saja sebuah negara mengganggu negara yang lain. Hmm. Karena tidak ada lagi moralitas, tidak ada lagi etika, tidak Toh lagi yang itu persahabatan. dibiarkan kan gitu kan ya. Oh, itu dibiarkan kok gitu. Semua orang bisa melakukan
itu semua. Sayangnya sekarang ini istimewanya menurut saya ya Hmm. masih ada hati nurani, terutama di beberapa kampus di Amerika yang mulai Oh iya iya bersuara, iya. di mana itu Sudah semacam protes-protes kan masih banyak kan di Amerika juga ya, sebenarnya. semacam angin segar ya bagi kita ya. Di samping memang kita ya bangsa Indonesia ini masih mempunyai hati nurani bahwa penolakan kita terhadap kehadiran Israel dalam U20 itu dipuji di kawasan Timur Tengah, Mas. Walaupun secara politik di dalam negeri itu ya ada orang Menjadi yang blunder katanya, blunder yang politik blunder katanya. ya. Ya, tetapi secara diplomasi jujur sikap Indonesia itu apa sikap Bentuk yang keberpihakan yang tegas ya. patut diteladani karena Hmm. hati nurani ya, hati nurani, moralitas, etika masih menjadi ruh dari bangsa ini. Maka Ya ya. kita sebagai bangsa itu masih punya hati nurani, masih punya jiwa ya. Bahkan dalam Indonesia bangunlah jiwanya, bangunlah raganya itu kan. Kita ini masih punya jiwa, punya pride sebagai sebuah bangsa dan jujur ketika peristiwa itu saya diundang di berbagai televisi di Tunisia, sikap Hmm, hmm. Indonesia, sikap yang bermartabat. Oke. Sebelum kita nanti ngomong lebih detail tentang bagaimana sikap kita sebagai negara atau bahkan seharusnya seperti apa, mungkin saya agak kembali lagi ke kejadiannya itu, eskalasinya tadi. Biar ini juga memberi semacam Hmm. pengetahuan yang lengkap bagi masyarakat. Konflik Palestina ini kan ya, kalau kita misalnya lacak agak ke belakang, nggak usah ke belakang jauh lah, ke belakang mulai 48, 45, 48 itu aja itu sudah sangat apa istilahnya, sangat dinamis gitu ya. Tapi sepertinya yang sekarang ini respon Israel yang begitu keras ini ya, sepertinya juga dipicu oleh ya kalau bagi pendukungnya Palestina tentu saja nyebutnya keberhasilan gitu ya, untuk kemudian menembus pertahanan Israel saat pagi tanggal 7 Oktober itu kan, sehingga kemudian korbannya dari pihak Israel banyak, sistem apa pertahanan yang begitu dibanggakan, apa sistem intelijen Israel yang begitu ditakuti ternyata nggak bisa mencegah serangan yang begitu mendadak, sehingga kemudian seolah-olah Israel kayak tertantang untuk kemudian, nah ini kalau kita nggak memberi respon yang keras ini nanti jangan-jangan akan memicu kelompok-kelompok yang lain pendukung Palestina di negara-negara. Bagaimana kemudian memahami yang seperti itu, Gus? Iya, sebenarnya ini bukan bukan sekedar konflik antara dua wilayah ya, dua Mm-mm. kawasan. Tetapi ini sesungguhnya adalah kita kalau kita ingin masuk ya, adalah gagalnya demokrasi di Israel. Ada Mm. satu peristiwa penting yaitu referendum konstitusi Israel. Kalau kita lihat dalam konstitusi Israel sebelum referendum ini mengatakan bahwa Israel itu negara yang dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan dan Mm. kewarganegaraan. Artinya dia menerima kesetaraan semua kelompok. Mm, Tapi mm, mm. kemudian menguatnya dengan menguatnya sayap kanan Zionis fundamentalis. Pendukung-pendukungnya Netanyahu itu ya, apa partai Ya, Likud itu ya. sayap kanan lah, pokoknya sayap kanan Israel fundamentalis Yahudi di Israel ini kemudian diajukan referendum yang Itu tahun bunyinya berapa, Bos? ya saya kira tahun 2022 ya. Oh, baru aja De- ya. Baru aja itu referendum mengatakan dalam konstitusinya dirubah, Mas. Hmm. Israel itu adalah negara Yahudi. Hmm. Jadi ini ini pelajaran yang berharga, Ya, ya, jangan ya, ya. main-main ya dengan mereka yang mencoba untuk menjadikan negara itu hanya milik eh, Salah satu kelompok gitu kelompok ya. kelompok tertentu. Ya. Bersamaan dengan itu, Mas, kemudian sayap kanan itu memenangkan pemilu yang sangat luar biasa yang tidak terjadi sebelumnya. Di pemilu-pemilu sebelumnya itu terjadi semacam keseimbangan antara faksi Arab Israel, Ya, lalu ya. kemudian faksi kiri Israel, kemudian faksi moderat Israel. Dan di dalam rezim-rezim sebelumnya itu bahkan faksi moderat ini yang berkuasa. Tapi dalam saya kira 10 tahun terakhir lah, terutama yang sangat kentara bersamaan dengan referendum itu, kemudian yang berkuasa Yang itu kanan sayap menguat. kanan.
sayap kanan. Jadi kita melihat Mas, setiap kali Netanyahu menjadi perdana menteri, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena mungkin Jadi itu memang agenda politik mereka kan untuk agenda memperkuat politik image. mereka. Kalau Ya, kalau kalau melihat bagaimana sikap Israel selama ini kan kita lihat sikap sayap kanan ini, sikap pekoknya mm, sayap mm. kanan ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka betul-betul pada agenda Yahudisasi. Ya, ya, Maka ya. kemudian dari itu, Mas, kalau kita melihat sekarang kan apa yang tujuan dari Israel itu? Tujuan dari Israel kan sama dengan apa yang disebut oleh oleh Donald Trump, yaitu berakhirnya two state solution, tidak ada dua Ya, negara. Mereka ya. ingin Padahal itu mengatakan kan sebenarnya bagi banyak kalangan solusi yang paling masuk akal kan untuk. iya, tapi kan ini persekongkolan antara lobi-lobi Yahudi Amerika dengan sayap kanan yang berkuasa sekarang di Israel itu, kemudian ya di kawasan itu tidak ada lagi Palestina. Nanti Mm, mereka mm. kan sekarang maunya itu Gaza itu apa dikuasai oleh Israel. Jadi mereka maunya begitu. Nah, setelah ini kan kemudian tepi barat itu akan juga Iya, 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 digarap. iya, 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 Jadi iya. serangan tanggal 7 Oktober itu sebenarnya menurut saya apa secara politik ini digunakan oleh kelompok-kelompok sayap kanan Sebagai untuk dalih ya, untuk sebagai dalih untuk apa m- mempraktekkan gagasan-gagasan besarnya bahwa hanya ada Israel di kawasan itu dan tidak ada Palestina. Terakhir voting di Dewan Keamanan PBB pengakuan terhadap Israel kan itu diveto oleh Iya, Amerika. iya, Itu iya, iya. Amerika sejak itu kan skenarionya sejak perpindahan kedutaan Amerika dari Tel Dari Aviv ya ke eh, Yerusalem itu. Yerusalem itu kan satu proses bagaimana Yahudisasi di kawasan itu dan ini menurut saya ya apapun lah yang namanya fundamentalisme ya ekstremisme yang menggunakan baju agama ini sangat membahayakan dan Israel kalau pembalasan misalnya kalau kita hanya melihat pembalasan sangat tidak masuk akal kok Iya, 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 serangan iya. 7 Oktober itu ya apapun ya bahwa itu bisa menerobos pertahanan teknologi yang sangat canggih ya tetapi menurut saya sikap Israel yang berlebihan seperti Iya, sekarang iya, ini iya. itu menunjukkan ada agenda besar dari kelompok sayap kanan Iya, di karena salah satu yang kayak semacam di ini kan mereka kayak malu gitu ya. Tapi kalau pendengar apa penjelasannya dari eh, Gus Miftah di bawah ternyata ini memang bagian dari semacam perkembangan politik global bahwa di banyak negara apa kekuatan-kekuatan kanan ini menguat. Misalnya ketika kemarin yang agenda kepindahan ibu kota itu kan di Amerika presidennya Trump kan memang Trump juga dilihat sebagai agak ke arah kanan gitu. Atau misalnya referendum tadi misalnya yang menyatakan bahwa Israel ternyata sekarang jadi Yahudi itu agenda yang sama persis kan di India misalnya apa di Modi banyak menyatakan negara. bahwa ini harus jadi negara Hindu kayak gitu-gitu ya. Ya Artinya kita memang beruntung, ternyata ini menjadi kita bagian beruntung dari punya Pancasila, Mas. Kalau kita nggak ya, punya ya, ya, Pancasila, ya. kita juga akan mengalami sama seperti yang Israel sekarang ini. Jadi sayap kanan kalau kita paham betul apa internal politik Israel sekarang ini memang semraut, Mas. Semeraut dan ada kekuatan-kekuatan masyarakat sipil mungkin demo-demo yang sangat besar di Israel minta supaya Netanyahu lengser misalnya tapi kan fakta kalau diadakan apa pemilu sekarang itu pasti menang karena memang apa nuansa politiknya itu sangat kanan Sangat sekali di kuat ya, 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 ini yang ya. sangat membahayakan sekali jadi memperbaiki itu adalah memperbaiki di dalam Israel itu sendiri. Lebih memperkenalkan nilai-nilai Pancasila gitu kira-kira gitu ya, menjaga keseimbangan, menjaga ini gitu Iya, ya. iya. Maka ketika saya berbicara Pancasila di Tunisia sejak saya datang itu dan kita terjemahkan pidato Pancasila 1 Juni, pidato Bung Karno Pancasila 1 Juni 1945 itu di Tunisia itu dilulukan Disambut positif ya. bahwa Pancasila itu solusi terhadap masalah yang ada Palestina sekarang ini solusi terhadap dunia, Mas. Karena tidak bisa lagi kita ini apa membangun negara hanya untuk satu kepentingan kelompok tertentu.
Iya, Kita itu nanti mungkin juga subtema yang saya mungkin bahas agak detail karena rasanya memang kemarin mendubeskan Gusmis di Tunisia itu rasanya sangat pas untuk kita apa strategi selling Pancasila di kawasan itu gitu ya. Tapi sebelum ke sana, Gus, ada lagi perkembangan yang menarik dari masih terkait sama dinamika ini adalah ikut secara langsungnya Iran. Karena selama ini banyak yang menganalisa bahwa Iran memang berkepentingan untuk kemudian, tapi kan dia masih tidak pernah terlibat secara langsung menggunakan proksi lah istilahnya gitu ya. Ada Hezbollah dan sebagainya yang dikatakan didanai oleh Iran. Dan juga kekuatan-kekuatan di kawasan yang misalnya dari Yaman gitu ya kan juga secara langsung apa menyerang gitu ikut menyerang ke Israel dengan roket. Nah, ini kan juga perkembangan yang relatif baru setelah terakhir kayaknya yang negara-negara tetangga itu ikut secara langsung kan waktu perang 6 hari itu ya yang apa melibatkan negara-negara kayak Mesir, Yordan gitu. Nah, yang sekarang ini Iran ikut masuk itu kan saya nggak tahu membacanya ini apakah kemudian menjadi sesuatu yang bakal konstruktif atau malah memperkeruh keadaan gitu loh. Ya, kalau dalam perspektif Bung Karno ini, saya masih ingat almarhum Pak Taufik Kemas. Gitu ya. Pak Hmm, Taufik Kemas itu dulu saya jadi menjadi staf ahlinya beliau selama 4 tahun gitu. Pak Taufik bilang ke saya, Dek, kalau membaca Timur Tengah harus dengan perspektif Bung Karno. Katanya hmm, begitu. Jadi kita sebagai Soekarnois ini, sebenarnya perspektif Bung Karno itu masih sangat relevan untuk membaca hmm, Timur Tengah. Ini kan ada faktor geopolitik, Mas, hmm, hmm, yang tidak bisa dipisahkan. Yang saya tadi kodenya itu kan dulu ini negara Timur Tengahnya bersatu, hmm. kemudian dibagi-bagi oleh Inggris dan Perancis. Prancis. Nah, setelah tahun 48 itu Israel itu eh, mendapat kemerdekaan hadiah dari Dari Balfour Inggris. dari Inggris itu. Kalau kita lihat kan kemudian muncul istilah eh, Nakbah. Nakbah itu bencana ya, bencana yang sangat besar di kawasan Timur Tengah. Kita menyebutnya Nakbah. Dan Nakbah ini, Mas, kalau kita lihat sebenarnya sumber masalah di Timur Tengah ini Israel. Ya datangnya Israel itu ya. Israel, berdirinya Israel. Andai kata Israel tidak dibangun di kawasan ini, maka tidak ada. Tapi kan kalau kita melihat dalam perspektif Bung Karno ini kan kepentingan siapa sebenarnya di balik ini kan? Hmm, Secara geopolitik, ini kan ada kepentingan Barat. Maka hmm. kalau kita lihat bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan bagaimana sikap Bung Karno dulu menolak kehadiran Israel, menolak kita bertanding dengan Israel, lalu kemudian Konferensi Asia Afrika tahun 55. Kalau kita lihat ke depan itu kan Bung Karno itu masuk kepada jantung persoalannya. Iya, iya, iya. Karena bisa Ya, membaca bahwa sumbernya itu memang itu. betul. Jadi apa yang harus dibangun adalah Palestina harus merdeka. Ketika Palestina ini merdeka, maka kemudian ada harapan keseimbangan. Kalau bahasa kita sekarang ada harapan keadilan. Selama Palestina ini tidak merdeka, maka kemudian sampean tadi menyebut proksi, sebenarnya ada proksi lebih besar di balik Israel kan. Itu ada ada Amerika dan negara-negara Eropa, Hmm, negara-negara hmm, hmm. Barat. Saya ini Rusia sebagai juga karena Rusia wah, sama Cina juga katanya juga ikut saya main juga sebagai yang diplomat sekarang. itu agak ngeri-ngeri sedap kalau berbicara ini. Teman-teman saya itu di para duta besar, kamu bebas berbicara begitu. Karena paling ini hal yang sangat apa mas ya, ini disebut dengan red line ya, Hmm, yang para garis diplomat tidak batas gitu, garis tegas gitu ya, tidak bisa dibicarakan. dilewati. Tapi saya sebagai Soekarnois kan saya paham betul bagaimana Soekarno mengajarkan kita bahwa dunia ini, bahwa dalam bahasa 1 Juni kan satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Bahwa kita keadilan itu, kesetaraan itu harus betul-betul kita amalkan baik dalam konteks keindonesiaan kita, bahwa dengan konteks dalam pergaulan dunia ada Hmm, proksi. Maka hmm, kalau sampean lihat Mas, kita masuk ke Iran, kenapa? Kalau sampean masuk ke Iran, mestinya itu jangan peristiwa yang sekarang, masuk 1979. hmm. Ketika Ya, Imam ya, 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 Khomeini ya, ya, ya. itu mengusir Sam. duta besar, menguasai ketika Imam Oh Khomeini ya, ya, revolusi ya, ya. dan menguasai Menyandera itu satu menyandera. kedutaan itu itu selama itu berapa hari itu. itu harus ditarik ke situ mas peristiwanya mas.
Maka kemudian kalau saya merinding sekali, sebenarnya Imam Khomeini ini, Iran ini mengamalkan pikirannya Bung Karno, Mas, Hmm. untuk Hmm. melawan kekuatan Barat, untuk menjadi penyeimbang kekuatan Barat. Maka kalau sampean baca pikiran-pikiran Imam Khomeini ini, Iran ini, itu pikiran Soekarno itu, Mas. Soekarno betul itu pikiran Imam Khomeini, Mas. Luar biasa ya. Yang betul-betul dipraktekkan, Mas. Maka sejak Ini Imam baru Khomeini, saya baru dengar ini. Kalau kalau saya pernah dengar itu katanya Che Guevara itu apa mengadopsi pemikirannya Bung Karno. Tapi jadi kalau ternyata banyak Imam Khomeini juga itu saya baru Imam dengar. Khomeini, dan saya membaca betul karya-karya Imam Khomeini ini. Jadi ketika Iran itu negara Republik Islam Iran, Imam Khomeini ini berdiri setelah Hmm. revolusi 1979, itu langsung jelas negara ini akan membela Palestina dan melawan Israel. Hmm. Hmm. Maka sejak Imam Khomeini kemudian yang dikembangkan oleh Imam Khomeini itu adalah memang sains. Hmm. Karena negara ini, kawasan Iran ini sangat kuat di sainsnya. Jadi kalau Iran ya dia punya ideologi yang sangat kuat menentang penjajahan, bahkan la syarqiyah wa la gharbiyah itu, Hmm. di Hmm. dalam di dalam pandangan Imam Khomeini itu Bung Karno non blok gitu. Hmm. La syarqiyah wa la gharbiyah dalam bahasa Arabnya itu non blok, itu sangat jelas sekali. Maka sejak itu kemudian ada persiapan-persiapan untuk bagaimana Iran 1979 itu ingin membangun keseimbangan baru, bahwa apa proksi Barat ini melalui Israel ini tidak bisa dibiarkan. Hmm. 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 Dan sejak itu, Mas, kemudian Iran mempersiapkan segala hal dari segi apa Teknologi persenjataan bahkan ya. teknologi, tentara, pendidikan gitu. Dan memang kemudian ya Iran kan tidak bisa berdiri sendiri. Iran Iya, kemudian iya. mempunyai bahasa sampian, apa proksi, bahasa kita mungkin aliansi. Aliansi ya. Ya, aliansi-aliansi Iran itu kemudian ada di dalam Palestina sendiri, yaitu Hamas, di Yaman itu Mas ada Houthi, di lalu kemudian di Syria itu, Lebanon. ya di Lebanon, kemudian ada di Irak, itu sangat Iya, kuat iya. sekali. Maka walaupun sebenarnya Iran terlihat diam, tetapi kan aliansi-aliansinya ini kalau kita lihat Hamas misalnya, kalau sampean itu kok canggih sekali Hamas gitu misalnya, ya Iran itu, Mas. Oh, jadi itu pertarungan intelijennya antara Mossad sama Iran ya itu ya. Iran itu, Mas, karena Iran Iran paham betul, Iran jeli. Dan saya baru jumpa dengan duta besar Iran di Tunisia ini, sahabat saya. Ini lucu sekali kalau saya cerita. Iran tuh nggak ada Gimana Gus? sahabatnya Gimana Gus? di Tunisia ini. Eh, Kalau acara-acara itu Hmm. sendirilah. Sahabatnya cuma saya ini. Karena merasa nggak punya teman ngomong gitu ya. Iya, jadi itu duta-duta besar sahabat saya dari apa Timur Tengah, dari Eropa itu betul-betul menghormati kita. Itu lihat Indonesia itu sahabatnya di mana-mana. Nah, kembali kepada Iran tadi itu, memang ini memang Iran tuh sangat jeli dan menurut saya menjadi keseimbangan baru. Coba bayangkan andai kata Israel itu ya, andai kata minus tidak ada Iran, itu udah selesai Timur Tengah, Mas. Betul-betul penjajahan dalam arti yang sebenarnya. Adanya Udah Iran dikuasai itu, semua ya. betul, adanya Iran ini kemudian ada keseimbangan di kawasan Timur Tengah. Termasuk kalau kita lihat serangan, kalau sampai yang tanya yang sekarang ini, serangan yang dari Iran ke mana, ke Israel belakangan Israel. ini, itu kan menunjukkan betul-betul ketakutan betul bagaimana itu jarak berapa Iya, ribu iya, iya. kilometer itu. Itu bagaimana drone dan rudal-rudal balistiknya itu persis kayak soft sholat gitu. Jadi itu itu apa Baris gitu ya berangkatnya gitu ya. saya merinding, Mas. Saya merinding karena kalau di sini itu ketika rudal itu jalan, di sini itu maghrib ya. Hmm. Jadi teman-teman kami punya apa grup WhatsApp para duta besar di Timur Tengah itu ngirimkan rudal itu lewat di atas mereka, baru lewat gitu. Kayak kayak apa? Orang jual bakso lewat gitu ya ngabarinnya ya. Hal yang Coba casual bayangkan, banget Mas. gitu ya. Setelah ini rudal dikirimkan, apa kata Amerika? Amerika memerintahkan Israel jangan membalas. Hmm.
Itu artinya apa, Mas? Iya, Itu iya, ada iya, penyeimbang, ada iya, 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 keseimbangan iya. di dalam peta geopolitik. Artinya Kalau tidak, Amerika sebenarnya juga tahu ya, berarti kalau itu tahu betul, tahu balasan betul. itu ada balasan yang pantas gitu ya Betul, atas kejadian betul. Jadi Iran itu apa Israel itu sebenarnya kan pemantiknya mereka nyerang konsul ya, kedutaan, ya kedutaan konsulat ya, ya konsulat mereka di Syria di gitu dan Syria ada dari apa garda revolusinya Iran yang meninggal dunia ya meninggal di dalam serangan itu. Sehingga ya Iran mengatakan ya sudah saya akan kirim membalas. gitu rudal-rudal. Itu itu merinding betul Itu ketika di media sosial kita itu beredar juga gini, Gus. Selain apa namanya Iron Dome itu bisa ditembus, itu yang muncul itu berita biayanya untuk ongkosnya drone itu ternyata jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem pertahanan rudal pertahanannya Israel itu. Artinya ya untuk serangan rudal yang sedemikian dahsyat itu itu Iran hanya mengeluarkan biaya yang sekian persen aja gitu dari yang dikeluarkan Israel itu gitu. rudal pertahanan Amerika kan sebenarnya itu kan Iya 2 makanya, miliar dolar. 2 miliar dolar itu makanya. sama dengan Sedangkan APBN drone-nya berapa puluh ribu gitu loh katanya cuman. itu 2 miliar dolar itu sama dengan APBN Tunisia setahun tuh. Jadi memang eh, kalau kita melihat dengan kacamata geopolitik ya, kita bisa melihat secara jernih ya, secara adil dan secara lebih luas bahwa ada ketidakadilan global. Iran itu hadir untuk membawa misi supaya negara ini dibangun di atas keadilan dan perdamaian yang sejati. Maka Iya, iya, eh, iya. kami di kawasan Timur Tengah, peta geopolitik setelah peristiwa 7 Oktober dan peristiwa serangan Iran itu berubah total. Iya, iya, iya. Maka Nah, kalau ada lagi kemudian di pembahasan-pembahasan di Indonesia, dampak dari ini kan tidak hanya kemudian apa yang terjadi di sana, karena tentu saja wilayah itu adalah wilayah-wilayah yang sangat kaya kan sumber daya gitu. Dan kemudian dengan dinamika ini kan akhirnya menimbulkan berbagai macam dampak global gitu kan akibat kelangkaan-kelangkaan yang terjadi. Nah, itu kira-kira perkembangan yang seperti itu, apakah kemudian secara apa istilahnya, secara geopolitik itu juga tidak mempengaruhi pertimbangan dari pihak-pihak yang berkonflik ini untuk tidak kemudian semakin memanas gitu. ya Atau ini malah kan sebaliknya, atau jangan-jangan malah lebih menguntungkan gitu dengan harga minyak yang jadi meninggi sekarang misalnya. Jadi kan sekarang ini seperti apa sekarang ini apa peristiwa yang serangan Iran ke Israel, balasan Iran ke Israel Hmm, itu hmm, sekarang kan sebenarnya ada satu pilihan yang diinisiasi oleh Cina sekarang. Dunia harus duduk bersama untuk merumuskan perdamaian iya, dunia. iya, iya, Itu kan sikap kita dalam konstitusi kita iya, iya, menciptakan iya, iya, perdamaian iya, iya, dunia. Jadi Bung Karno itu dahsyat. iya, 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 iya. Bahwa Dan itu dahsyat Bung Karno. Tadi bagaimana Bung Karno memahami peta geopolitik, lalu kemudian solusinya cuma ini. Bagaimana dunia harus merumuskan kembali, yaitu perdamaian dunia. Saya melihat perkembangan dengan sangat betul, karena kami para duta besar juga diminta untuk memberikan masukan. Ini perkembangan terbaru, Mas. Negara-negara Eropa akhir Mei akan hmm, hmm, mengakui Israel. Uni hmm, Eropa hmm, itu perkembangan yang sangat luar biasa. Kalau ini terjadi, maka kita bisa bernafas lega. hmm, hmm, hmm. Bahwa kita semua harus mengakhiri lah sikap angkuh, Iya, iya, sikap iya. angkuh yang diperlihatkan oleh Israel, oleh Amerika, oleh negara-negara Eropa harus diakhiri. Iya, karena Agar kemudian katakanlah secara global ya, kita itu kan punya PBB ya, yang harusnya secara desain sistem itu itu kalau tergerak PBB nanti ketika ke Bung terjadi Karno apa. lagi. Kalau Makanya PBB ke Bung Karno di, di, di Timur Tengah sendiri misalnya juga saya nggak tahu itu masih ada apa enggak ya, karena sepertinya suaranya juga semakin sayup-sayup nggak ini. Oki itu kira-kira posisinya di mana sekarang terhadap eh, mempengaruhi ini? Karena dulu kalau dulu kan katanya mereka ketika mereka ngumpul Oki dengan OPEC-nya itu misalnya menaikkan harga minyak itu negara-negara sedunia akan mengikuti apa agenda mereka itu. Tapi hari ini sepertinya di konflik yang terjadi hari ini suaranya Oki juga tidak terlalu kedengeran. Ini gimana? iya, karena kan wah ini kalau isu Timur Tengah itu memang menarik ya.
Kalau apa kita lihat kita apa melihat Berarti harus ada episode 2 ini nanti untuk membahas lebih kawasannya ya. betul, Mas. Ini kan kalau sampean lihat sebelum serangan Hamas itu di mana di eh, Gaza ke Ya, ya, ya. Israel tanggal 7 Oktober, apa yang terjadi? Normalisasi dengan Israel oleh negara-negara Timur Tengah. Hmm. Masuk Itu Arab itu ya. betul, itu Oke. skenario Amerika, skenario Israel, dan sebagian besar negara-negara Arab ini kan melakukan hubungan normalisasi. Hmm, hmm. Eh, Sebelumnya ada Turki, ada Jordan, ada Mesir, ya kan. Mesir. Terakhir kemudian Emirat, lalu kemudian ada mana Bahrain, ya kan. Eh, dan akan menyusul beberapa negara-negara lain. Eh, itu kan skenario. Maka kalau kita Hmm, hmm. melihat kenapa Oki kemudian tidak banyak bersuara, karena memang apa mereka sudah menjadi bagian dari skenario besar negara-negara Barat tadi Hmm, itu. hmm. Jadi tidak ada tawar-menawar itu. Maka semua negara-negara itu apa terbuka, terkejut ketika melihat apa Iran gitu ya, dengan kecanggihan teknologinya yang sangat apa luar biasa itu. Nah, maka sekarang kan kita ini kalau berharap ya berharap pada Cina sekarang, pada Cina karena Cina tidak terlibat langsung dalam konflik ini. Ya, Lalu ya, ya. kemudian juga Rusia, walaupun di Rusia masih ada masalah dengan Dengan Ukraina, Ukraina. maka sekarang ini yang Cina proposalnya bahwa sekarang harus duduk bersama, harus betul-betul jujur ya, harus betul-betul dari hati nurani, harus betul-betul melihat kepentingan dunia secara lebih adil. Lebih-lebih kan kalau kita melihat kan ada krisis juga, tidak hanya saya menyebut tadi ada krisis di dalam Israel secara konstitusional, secara ideologis di dalam Israel, tapi juga ada krisis dalam Amerika. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi bahwa demokrasi Amerika itu adalah demokrasi oligarki, demokrasi ya kanan juga kan di Amerika ini, dan bagaimana demo-demo di kampus-kampus itu kan menunjukkan bahwa ya ada masalah di Amerika gitu, ada masalah di dalam Israel, dan sekali lagi kalau negara-negara Eropa betul-betul mengakui Palestina di akhir Mei ini, Mas, itu akan terjadi happy ending dari proses ini semua. Kalau ada pertanyaan sampian. Tapi kalau itu tidak terjadi dan Israel dan Amerika tidak bisa menahan diri, maka Ya, ya ya. akan terjadi krisis ekonomi global yang sangat besar yang dampaknya kepada kita juga seperti yang mulai kita rasakan ini. Iya, iya, iya. Dan itu sepertinya ya belum ada semacam harapan yang begitu cerah kan karena kemudian di Amerika misalnya November nanti ya pemilihan umum lagi yang kemungkinan Trump bisa menang itu juga masih sangat kuat gitu ya sehingga kemudian peluang untuk agendanya geser ke kanan lagi itu juga masih kuat gitu. Sedangkan di Israel juga Netanyahu masih sangat dominan. Artinya ketika berharap dari dua aktor pelaku ini untuk kemudian mereka kesadaran itu kan sepertinya terlalu jauh gitu. Tetap harus menurut saya kan harus ada pressure itu. Nah, untuk kemudian konteks ini kira-kira hari ini secara konstelasi kalau tadi Oki sebagai lembaga sebenarnya sudah kalau negara-negara terdekatnya Gus gimana kemudian menyikapi ini? Ya Eh, kalau di sini kan Katakanlah yang yang negara-negara tetangganya ya, jadi yang berbatasan langsung seperti Mesir, Lebanon. sekarang ini kan kalau kita jujur Mas, ini kan ada krisis ekonomi yang melanda Eropa sekarang. Hmm, Krisis Dampaknya ekonomi. perang Iya, Ukraina juga itu ya. ya dampak perang Ukraina, dampak yang apa yang terjadi di 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 Gaza sekarang ini menimbulkan satu tidak hanya krisis politik global, tapi kan krisis ekonomi. Semua Hmm. menghadapi dampak dari itu semua, yang ya naiknya harga minyak ya kan, itu kelihatan sekali dari dampak ini. Sama ini Maka kan Gus juga yang kemarin di Eropa rame di ini kan gara-gara ributnya Timur Tengah ini kan apa arus pengungsi ke negara-negara Eropa itu kan juga meningkat tajam beberapa tahun terakhir ini. betul itu persoalan lain itu, Oh tapi itu persoalan lain ya. itu persoalan lain itu bisa didiskusikan ya kan. Hmm.
Tetapi, yang saya katakan bahwa ada krisis ekonomi kan di Eropa dan juga di Amerika. Lalu kemudian, bagaimana pasti berdampak terhadap di kawasan ini, di Mhm. kawasan Timur Tengah ini. Nah, kalau kita melihat, tadi kawasan-kawasan Maghribi, terutama Aljazair, Tunisia, Libya, ini negara-negara yang punya sikap, lurus ya, istiqomah, untuk membela, Palestina. Palestina, membela Palestina. Maka oleh karena itu sekarang sedang, terjadi, lobi-lobi ya, di antara negara-negara Arab itu sendiri untuk bagaimana minimal yang sekarang ini sedang diusahakan adalah mengakhiri, serangan Israel. Mhm. Itu yang sekarang sedang melalui mediasi Qatar, melalui mediasi Arab Saudi. Kemarin, Pangeran Muhammad bin Salman sudah bertemu dengan Tony Blinken ya, tentang membahas bagaimana menghentikan dan bagaimana membangun kembali Gaza. Tetapi kan persoalannya Israel tidak mau keluar dari Gaza. Israel ingin menguasai Gaza. Belum lagi di sini muncul, bincang perbincangan bahwa di Gaza di situ ada ladang minyak, di Gaza ada gas, ladang gas yang besar itu sudah Mhm. sudah Mhm. diskusinya begitu, sangat, sangat membuat hati kita miris. Tetapi kan yang paling Mhm. penting sekarang adalah mengakhiri serangan ini, Iya, lalu iya. kemudian Gaza. Karena Itu krisis yang sekarang kemanusiaannya itu kan yang memang paling is mendesak ya. Itu yang sekarang sedang diusahakan, tetapi Israel masih kekeh tidak mau. Ya, sayap kanan, Israel politik di dalam Israel ini tetap ingin dengan skenario, one state, hanya ada satu Israel dan Israel kemudian menguasai menguasai Gaza dan nanti juga mereka akan menguasai, tepi barat ya. Mhm. Mhm. Bayangkan sekarang kan Israel operasi ya sampai detik ini yang ingin dilakukan kan menyerang Rafah. Menyerang Rafah itu Mas, artinya bahwa orang-orang dari Gaza harus keluar dari Gaza, harus dikosongkan. Nah, ini saya tidak tidak bisa membayangkan bagaimana, peristiwa, ke depan. Tetapi sekali lagi walaupun, terlihat, Suram gitu ya. terlihat, Israel mendominasi, serangan di Gaza, yang terakhir itu adalah di Rafah. Tapi ingat Mas, Hizbullah di Libanon itu masih mengirimkan rudalnya ke Israel, lalu kemudian ada Houthi di situ, kemudian ada Syria dari Golan yang Mhm. juga melakukan Dataran tinggi perlawanan Golan ya. terhadap Israel. Jadi masih membara, situasi yang terjadi di sekitar, Palestina sekarang gitu. Oke, kalau tidak boleh disebut sebagai semacam nujum gitu ya. Kalau analisa-analisa bahwa ini aja akan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga itu menurut Gus berlebihan atau memang realistis dengan rumitnya sedemikian banyak pihak yang juga terlibat gitu. Itu menurut menurut Gusmis seperti apa? Ya kita kan beruntungnya sekarang kan ada diplomasi, Hmm. ya, ada diplomasi, termasuk diplomasi Indonesia sekarang dan negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa dan saya kira Amerika sendiri juga. Mereka akan tadi melakukan pemilu di November nanti gitu. Mereka sedang berpikir Hmm. Hmm. tentang bagaimana keselamatan eksistensi mereka sendiri bahwa Hmm. Hmm. apa yang terjadi di Palestina itu, tidak hanya memberikan dampak kepada Palestina dan Israel atau negara-negara Arab, tapi juga mempunyai dampak terhadap mereka. Maka sekarang diplomasi dari Amerika, itu sangat aktif sekali Mas, untuk menghentikan serangan ini. Dalam bahasa yang sederhananya, Amerika, negara-negara Eropa menghindari Perang Dunia Ketiga. Kalau tidak misalnya ya kalau seperti analis-analis di Timur Tengah, kan ini terjadi Perang Dunia Hmm. Ketiga. Hmm. 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 Perang Dunia Ketiga itu terjadi ketika misalnya andai kata Amerika memprovokasi Israel untuk membalas secara besar-besaran ke Iran, Mas.
Tapi kan itu tidak terjadi. Ya, ya, Amerika ketika Iran menyerang, Amerika Joe Biden mengatakan memerintahkan kepada Israel jangan membalas. ya, ya. Netanyahu jangan membalas. Sepertinya masih masih pada bisa menahan diri gitu ya. Karena Ya kemudian mereka tahu, Israel mereka tahu, balasannya ke Iran pun kan ya asal mereka nembak gitu tahu aja, tapi betul. nggak ada korban Mereka gitu ya. juga tahu betul kan Ya, ya, ya. begini kira-kira bacaannya. Kalau Iran itu diserang balik, Iran kan tidak berdiri sendiri. Hmm. Iran juga telah membangun apa Aliansi-aliansi tadi ya. aliansi dengan Rusia dan dengan Cina. Ya, bagaimana misalnya Iran ikut membantu Rusia misalnya dalam konflik Ukraina dengan Rusia gitu. Jadi kan mereka juga membaca bahwa tidak mudah kalau terjadi perang dunia ketiga ini Hmm. gitu. Belum lagi kalau kita melihat secara jujur ya teknologi persenjataan itu anggaran Iran untuk persenjataan kan 70 untuk persenjataan kan 70%, Mas. Hmm. Iran itu sangat Hmm. siap. Hmm. Hmm. Maka Hmm. kita kita bikin kaget bagaimana Iran itu membalas ke Israel. Ya. Di saat Itu kita merinding. anak-anak mudanya taunya drone itu cuman bikin-bikin konten YouTube itu, ternyata di Iran drone-nya sudah bisa dipakai nyerbu negara tetangga gitu. Dan itu udah Luar biasa dalam, itu. dalam jarak jauh itu ibaratnya kalau kalau di dalam pertandingan itu yang melakukan Iran itu kan hanya warming up pemanasan Hmm. aja. Hmm. Hmm. Belum Nah, kekuatan aslinya gitu ya, belum dan kelihatan. Iran setahu saya Mas juga tidak ingin perang dunia ketiga. Saya tahu betul bahwa eh, mudaratnya akan lebih besar kalau terjadi Hmm. 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 perang dunia ketiga. Jadi masih jauh sebenarnya. Oke. Dan, dan Ya mudah-mudahan apa ketakutan itu memang tidak apa hanya mungkin konsumsi para pengamat aja ya, karena kemudian itu kemudian juga di publik jadi wacana gitu. Tapi enggak, masa sekarang kita mungkin kita hidup di zaman yang sangat modern sekarang. ya, 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 ya. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang mudarat. Dan semua saya kira diplomasi itu semua menghendaki supaya Israel mengakhiri serangannya Ya, terhadap ya. Gaza. Nah Itu sekarang hampir hampir unanimous ya, apa hampir hampir semuanya bersuara seperti itu ya, nggak ada yang sama, tidak setuju. sama, semua diplomasi termasuk diplomasi Indonesia kan supaya mengakhiri apa serangan ke Gaza kan. Itu Ya, kan ya. jelas supaya tidak double standar gitu. Nah, terakhir mungkin kita ngomong tentang sikap kita, Gus ya. Baik sebagai pemerintah, mungkin ya sebagai bangsa juga kita sangat dekat dengan isu Palestina ini. Dan apa tadi sudah sedikit disinggung bahwa bahkan agenda utamanya apa Cina tadi itu pun sebenarnya juga senada kan dengan yang apa agenda politik luar negeri kita. Kira-kira kemudian positioningnya Indonesia bisa lebih aktif seperti apa lagi Gus untuk kemudian ikut terlibat dalam proses-proses ini? Ya, Indonesia kita ini kan beruntung, Mbak. Kita punya konstitusi, ya kan. Lalu kita punya sejarah, ya kan. Lalu kita juga punya diplomasi yang sangat kuat gitu. Mm-mm. Maka eh, kita patut berbangga lah bahwa Indonesia dipercaya Mas oleh negara-negara Timur Tengah, negara-negara OKI untuk berada di depan, memprakarsai perdamaian, memprakarsai two state solution. Mm-mm. Saya sebagai ini era diplomasi kita yang sangat membaik ya, terutama aduh kemarin itu U23 gitu di kawasan Timur Tengah Indonesia mulai dibincangkan. Ini adalah the rising star Indonesia. Bahkan Islam Indonesia itu adalah Islam solusi, bahkan diplomasi Indonesia diplomasi solusi. Kita sebagai bangsa itu kan jelas arahnya adalah membangun perdamaian dunia sebagai konstitusi. Kita tidak ingin apa memelihara konflik gitu ya. Mm-mm. Tapi kita juga Bung Karno mengajarkan ya kita harus paham geopolitik bahwa apa yang terjadi di dunia global itu mempunyai dampak kepada kita. Jadi kita harus punya trisakti ya kan, kedaulatan politik, kedaulatan kemandirian ekonomi, Dan nilai berkepribadian, budaya. kebudayaan gitu. Saya kalau bicara tentang trisakti di Timur Tengah mereka terbelalak betul, Mas. Itu dasar betul itu Soekarno itu. Bicara Ini tentang mumpung 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 ingat Gus, sepertinya nanti harus ada sesi kita ngomong. Mungkin nanti kepala 10 bulan Bung Karno ya.
Boleh, jejak-jejak boleh. Bung Karno secara politik di apa Timur Tengah itu sepertinya akan sangat menarik, Gus. Menarik. Saya bulan eh, bulan Mei saya ada di Jakarta, nanti podcast di stadion di Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan bisa rekaman mampir secara offline gitu ya. biar tidak Karena di Zoom terus. sepertinya kita kan tidak hanya dulu katanya ini saya dengar waktu waktu masih sekolah dulu. Orang Mesir itu taunya orang Indonesia, ini topinya Bung Karno katanya. Persis. Ya, ya, saya kan Kopiah pakai itu kopiah. katanya ininya Indonesia Ya gitu. ini betul-betul dengan semangat Soekarnoisme supaya supaya pemikiran Soekarno itu masih relevan dan Iya, penting iya. kita gelorakan di kawasan Timur Tengah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi itu bagaimana Peran kita sikap tadi ya. peran kita gitu. Maka sebenarnya sikap dari Ibu Mega ya untuk pada jalan Soekarnoisme terhadap dalam isu Palestina ya, Isu bagaimana Palestina. dalam isu Palestina itu penting sekali gitu bahwa kita ini memberikan harapan, memberikan solusi baru bagi dunia Iya, iya. bahwa tidak boleh ada sebuah negara yang merasa berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Maka semuanya itu ada koridornya. Maka kalau kita ingat tadi Bung Karno mengkritik PBB, bagaimana PBB itu ketika pidato Pancasila di PBB itu kan luar Ya biasa. tahun tahun Menginspirasi. 62 apa 63 ya itu ya. Iya, itu kan sangat menginspirasi sekali. Dan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan global dan kehidupan berbangsa. Jadi Maka ketika tahun 62 itu Bung Karno pidato membangun dunia baru gitu ya. Apa to hmm, build a world new gitu ya. ya. Ternyata 70 tahun kemudian isu itu ternyata masih sama Iya, gitu kan seperti yang iya. Nah, ditawarkan kan oleh Bung Karno. makanya kata kuncinya kan tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Mm-mm. Penjajahan harus diakhiri. Nah, itu kan solusinya kan cuma itu, bahwa Ya, ya. kita itu betul-betul menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Saya masih ingat pidato saya pertama di depan duta besar itu, Mm-mm. bahwa saya pidato ya mengutip Bung Karno. Mereka itu dalam pidato-pidato, Mas. Dalam pidato-pidato itu, pidato diplomatik tuh nggak ada tepuk tangan, tapi mereka itu tepuk tangan. Betul, saya merinding waktu itu. Bahwa ya hidup ini ya sederhana lah, tidak boleh ada kolonialisme, tidak ada oleh penjajahan, tidak boleh ada penghisapan, ya kan, tidak boleh ada keangkuhan, tidak boleh ada kesombongan, bahwa kita hidup sebagai manusia, Ya, ya, ya. bersahabat, bersaudara, saling membantu, ya kan. Dan kita harus jujur bahwa dunia ini harus menjadi surga. Saya bilang kan, dunia ini harus menjadi surga di mana kita bisa saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Itu tepuk tangan. Saya sudah 3 kali pidato. Dan mereka tepuk tangan itu membahana betul. Mereka mengatakan itu solusi Indonesia. Saya bilang enggak, ini kan pemikiran Bung Karno dulu, para pendiri bangsa kita, Bung Hatta. Ya kan, Ternyata menjadi seorang Soekarnois itu sangat membantu pekerjaan seorang duta besar gitu ya kira-kira. sangat-sangat sekali ya, karena kan apalagi di Tunisia kan, dalam Bung Karno kan dulu diplomasinya sangat aktif ya. Bung Karno kan Mm-mm. dulu membantu kemerdekaan Tunisia, Mas. Ya, ya. Iya, Saya ingat itu membaca di sejarahnya apa Asia Afrika, konferensi Asia Afrika itu salah satunya delegasi dari Afrika itu dari Tunisia itu kan ikut dikoskan gitu di sini untuk kemudian dari ya, proses-proses jauh itu. sebelum itu sebenarnya. Ya, Itu Bung Karno. Saya waktu datang ke sini ke Tunisia itu saya langsung ke Arsip Nasional hmm. untuk melihat sejauh mana diplomasi Indonesia. Rupanya itu datanya di Tunisia lebih lengkap. Oh gitu Di ya. oh, ada buku-buku, ada arsip-arsipnya lengkap di sini. Nanti saya akan kasih ke Arsip Nasional. Itu Bung Karno itu membuat atas permintaan dari Habib Bourguiba Hmm. tahun 51 ketika berkunjung masih sebagai pejuang kemerdekaan Tunisia, Hmm. kita dibantu tentang kemerdekaan karena mereka melihat Bung Karno ini betul-betul menentang penjajahan Iya, imperialisme iya, iya, iya. dalam geopolitik pada zaman itu. Maka tahun 51, tahun 52 Bung Karno eh, membuka kantor persiapan kemerdekaan Tunisia di Tanah Abang. Hmm. Hmm. Tahun 52 dan Bung Karno
waktu itu memerintahkan pejuang kemerdekaan Tunisia namanya Rashid Idris itu Hmm, untuk hmm. mengibarkan bendera Tunisia di Jakarta, Mas, tahun Iya, lima puluh iya, iya. dua. Mereka merdeka tahun 56, 4 tahun sebelum Itu merdeka. Prancis apa gak marah itu Gus? Wah, itu dahsyat betul. Dahsyat betul. Walaupun kan dampaknya kan agak renggang dengan Hmm, hubungan Indonesia dengan Prancis pada zaman itu. Tapi kan hmm, jelas hmm, sikap geopolitik Bung Karno hmm, yaitu hmm. memperjuangkan anti penjajah, Ya, menentang ya, ya. penjajah, memperjuangkan kemerdekaan negara-negara tertindas diantaranya Tunisia. Apa Ya. Bung Karno itu mengirimkan uang kepada Habib Bourguiba untuk pejuang kemerdekaan Tunisia? Apa dampaknya, Mas? Itu dasarnya Bung Karno. Tahun 60 setelah Tunisia merdeka, merdeka tahun 56, Hmm. mereka 4 tahun setelah merdeka mereka diundang oleh Habib Bourguiba ke Tunisia. Dahsyat, Mas. Bung Karno ketika datang ke Tunisia tahun 60 dan pidato Pancasila di situ. Jadi Pancasila tidak asing bagi orang Tunisia. Mereka sudah senang, sudah dengar cukup lama. Nah, Bung Karno itu disambut di Tunisia dalam kunjungannya tahun 60 itu. Berapa orang? 100.000 orang. Fotonya ada. Semua orang Tunisia turun ke jalan memberikan penghormatan kepada Bung Karno. Bung Karno itu mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Tunisia, yaitu pejuang kemerdekaan Tunisia. Bahasa Arabnya Bahasa Arabnya sampean kaget namanya, nama Apa nama itu? kan Wisamul Mujahidin. Jadi Bung Karno disebut Mujahid. Nama bahasa Arabnya itu Wisamul Mujahidin, Mas. Ada fotonya, Mas. Saya, saya bayangkan betapa subversinya hari ini presiden negara lain diangkat sebagai pejuang kemerdekaan suatu negara gitu. Penjajahnya itu apa gak ngamuk-ngamuk itu. Oh, itu betul-betul sampean itu nama Bung Karno ditulis dengan tinta emas, foto-fotonya ada. Saya kasih tahu ke sampean, saya bawa semua foto-foto itu, Siap, bagaimana siap, siap. Bung Karno, bagaimana data arsip-arsipnya ini, Mas, Nggih, arsip-arsipnya. nggih, 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 nggih. Saya tak kasih ada di saya semua Mas, sekarang. Nanti saya tak kasih ke samping sebagai sebuah bangsa. Maka Ya, ya, sebenarnya ya, ya. Bung Karno dulu dan para pendiri bangsa kita yang lain itu ingin Indonesia berperan aktif dalam pergaulan dunia, dalam memecahkan bahwa Indonesia hadir sebagai solusi bagi dunia. Mm-mm. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Nilai-nilai itu ya. Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh Menlu kita, Ibu Retno itu sangat membanggakan, sangat membanggakan. Kami seorang perempuan dan beliau dihormati sekali. Saya tahu betul bulan Desember Ibu Menlu kita ke Tunisia, Mas. Ya, Dan ya, ya. Ibu Menlu kita di Tunisia itu disambut dengan standar presiden, kepresidenan di sini karena peran-peran Indonesia dalam membela Palestina, Ya, dalam ya. menciptakan perdamaian dunia. Jadi sekarang sebenarnya ya tugas kita ya bagaimana melanjutkan saja Ya, dari ya, ya. apa yang sudah digariskan oleh para pendiri Sudah bangsa. sudah di jalur yang benar gitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan kita tetap konsisten istiqomah, terutama saya sebagai Soekarnois ya. eh, kalau kalau apa disebut oleh Bu Mega anak-anak saya kata Bu Mega kader-kader saya disebut anak-anak saya gitu kata Bu Mega. Ya Bu Mega mengajarkan ketika U20 itu bagaimana konsistensi kita kepada menentang penjajahan itu. Ya, ya. Nah, itu kan Dalam itu bentuk yang konkret gitu ya. Meskipun ya ternyata ya, Satya ya Meva Jaya, bahwa kebenaran nanti akan dibuka gitu, bahwa ya, iya, iya. sikap Ibu Mega eh, yang menentang kehadiran Israel itu di dalam U20 kita yang lalu itu sebuah konsistensi yang harus kita bayar, sebuah sikap kita sebagai sebuah bangsa. Dan di Timur Tengah, di Tunisia itu Baru betul-betul mendapat apresiasi ya. luar biasa. Saya diundang ke berbagai TV, Mas, untuk berbicara. Ya, Walaupun kita, ya saya agak menangis melihat sikap-sikap kita karena mereka tidak paham sejarah, ya. mereka tidak tahu pikiran-pikiran Bung Karno, bagaimana peran Indonesia di dalam dunia gitu, dalam menghadapi masalah Israel Palestina. Mudah-mudahan perjumpaan dan ruang kita yang kecil ini bisa membantu untuk memahamkan itu tadi. Karena kemudian diskusi kita kehabisan waktu ini karena Yang yang terasa udah awalnya satu tadi jam.
Mau Ya saya ngobrol sebenarnya soal menghindar Mas, menghindar untuk berbicara diundang beberapa media-media televisi nasional untuk hmm. bicara isu ini karena saya sebagai diplomat. Tetapi khusus untuk kanal ini saya senior saya Enggak, karena kemudian dengan penjelasan Gusmis tadi itu memang sangat gamblang gitu loh korelasinya. Bahwa kemudian pilihan-pilihan apa konstitusional itu bahwa kita menentang penjajahan dan sebagainya. Meskipun itu pahit secara politik dalam negeri mungkin ya. Seperti mungkin yang dihadapi Biden hari ini misalnya. Itu ketika itu memang apa kita harus istiqomah dengan sikap itu ya udah dilakukan gitu apapun kos politik dalam negerinya gitu kan. Dan ternyata dampaknya kemudian kita diakui di dunia internasional sebagai negara yang memperjuangkan kekeh memperjuangkan Palestina gitu. iya memang ya inilah kan kita kan apa sebagai sebagai makhluk Tuhan yang terbaik ya, sebagai manusia. Mm-mm. Ya kita harus konsisten ya membela kemanusiaan dan eh, harga mati lah bahwa kalau kita berbicara kemanusiaan itu ya kemanusiaan tanpa penjajahan, Ya, ya, ya. kemanusiaan dengan keadilan, kemanusiaan dan kemerdekaan. Dan saya kira memang diplomasi Indonesia ya eh, ke depan itu harus kokoh pada garis pemikiran para pendiri Pikiran Bung bangsa. Karno. Ya, kalau saya ya sebagai Yap, Soekarno ya sepakat. eh, akan terus memperjuangkan garis perjuangan ini dalam geopolitik dan saya beruntung Pak Taufik Kemas itu saya masih ingat itu masih muda waktu itu Mm. dia mengatakan Dik kalau apa membaca Timur Tengah harus menggunakan lensanya cara Bung pandangnya Karno. Bung Karno dalam konteks Alat geopolitik analisanya Bung Karno. bahwa kita melihat bahwa ya ada penjajahan di kawasan ini dan Mm-mm. kita hutang kata Bung Karno kan jelas selama Palestina belum merdeka maka bangsa ini belum benar-benar merdeka itu kata Bung Karno Ya, luar ya. biasa bahwa kita untuk berjuang sepenuh hati untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Gusmis, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Rako. Salam saya bagi Mohon nanti kita ketemu di studio saya nanti mohon pasti. waktunya. Ini Iya. saya kalau istilahnya booking ya, booking agenda untuk apa Pak Dubes pulang kampung bulan Mei itu nanti kita booking 1 jam untuk nongkrong di sini. Kita Insya ngobrol Allah. Ini saya bawa banyak semua soal file kiprahnya Bung data-data. Karno nanti. Iya, iya. Karena kemudian kan ternyata dari sini kita kemudian dapat salah satu yang saya itu juga yakin dari dulu bahwa warisan penting apa warisan para pendiri bangsa kita itu bukan hanya bentuk mati katakanlah konstitusi, tapi nalar-nalar apa proses diskusi, proses analisa dan Ada sebagainya. perjuangan, ada Iya, perjuangan. itu kan Ada warisan yang kemudian kalau kita nggak dapat itu, ya akhirnya yang bangga orang Tunisia gitu kan, yang bangga orang Timur Tengah gitu. betul, betul. Dan saya sekarang kan mulai menerjemahkan buku-buku Bung Karno ke dalam bahasa Arab nih. Ada sebelum Waduh, itu proyek besar lagi itu sepertinya itu. saya waktu menerjemahkan Pancasila 1 Juni ke dalam bahasa Arab itu, saya kirim ke beberapa profesor. Hmm, Saya nggak apa mereka bilang ini pasti orang ini hebat sekali. Saya sampaikan itu pidato tanpa teks, itu pidato langsung sebenarnya. Ini ini orang hebat sekali, punya pemikiran seperti ini. jadi paradigma gitu mungkin ya. Iya, udah solutif dan mereka tahu ini yang menjadikan Indonesia bisa bertahan sebagai negara besar Ya, dan ya. ini yang membuat Indonesia itu juga maju secara ekonomi, Hmm, pertumbuhan hmm. ekonomi bagus. Mereka kalau kita menjelaskan apa solusinya, pasti semua duta besar ditanya gitu. Apa tapi karena kita Soekarnois, karena kita Ya, ditempa ya. dalam pikiran Pancasila, saya ini menjadi juru bicara Pancasila di apa di Timur Tengah gitu. Eh, kalau sampean lihat pidato-pidato saya Pancasila itu banyak sekali bikin terperangah, viral bahasanya di sini di Timur Tengah, Sah bukan itu hanya di tapi sah Indonesia. itu. Karena itu dalam bahasa Arab saya itu bahasa Arab saya kan aktif sekali. Ya, Jadi ya, ya, ya. itu viral di kawasan Timur Tengah. Saya kalau jalan ke Mesir, jalan ke Qatar, jalan ke Arab Saudi, saya disapa banyak orang. Ini ini saya tadi mau closing itu jadi nggak apa istilahnya jadi nggak ikut nggak tahu untuk nggak nimpali. Salah satu misalnya gini, saya bayangkan negara-negara tadi apa negara-negara Timur Tengah dengan mereka itu geografisnya hampir berdekatan, kulturnya sama, bahasanya sama, tapi nggak pernah bisa jadi gabung gitu kan kalau belajar dari negara kita gitu kan belajar dari Pancasila gitu kan selesai itu urusan Timur Makanya Tengah Mas. itu. Jadi apa mereka melihat bahwa Pancasila itu adalah sebuah solusi.
sebuah solusi. Maka diplomasi gagasan itu menjadi penting. Diplomasi ideologi Pancasila Iya, itu iya, menjadi. iya. Dan itu Betul. kan yang saya sampaikan di DPR waktu fit and proper test. Saya punya program diplomasi Pancasila. Saya datang langsung gas. Iya, iya, Saya iya. mulai dengan menerjemahkan pidato Pancasila 1 Juni, Iya, pidato Bung iya, Karno. iya, iya. Dan saya kirim ke semua profesor di sini, Mas. Iya. Dan alhamdulillah saya senang sekali Baik, Gus, saya Indonesia mohon hadir maaf Bung Karno. karena waktunya memang benar-benar sudah lewat. Kalau kalau boleh katakanlah misalnya semacam apa doa gitu, mungkin harapan gitu. Mudah-mudahan agenda diplomasi Pancasila ini nanti bisa diperkuat di pemerintahan berikutnya gitu. Karena Mudah-mudahan, Mas. mudah-mudahan ini Mudah-mudahan. menjadi solusi yang Kalau kalau kita nyebutnya ini kan solusi non partisan lah, solusi yang ini gitu. Jangan dibaca hanya sebagai agenda dari salah satu partai, tapi solusi karena ini warisan dari pendiri bangsa gitu ya. iya, dan memang harus disiapkan pasukan-pasukan yang bisa Ya, ya, berbicara, ya, ya, menjelaskan kepada dunia. Kalau soal Pancasila ini kita kan sudah tidak bicara ya, ya. eh, eh, Termasuk ke bahasa Arab tadi kan. iya Bahkan apa tadi perbedaan. Gus yang julukannya Bung Karno sebagai pejuang apa Wisamul kemerdekaannya itu Mujahidin. Wisamul Mujahidin. Samun Kalau Mujahidin. kalau sampai Oke, mendengar kata Mujahidin kan agak gimana, tapi Bung iya. Karno itu dengar Kesannya itu yang Mujahidin. kayak yang Taliban apa gitu kan. Ada Baik, fotonya. Gus. Saya kasih Sekali lihat lagi fotonya. sekali lagi Nanti terima kasih atas waktunya. sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu waktu produktifnya pagi-pagi. Tapi mudah-mudahan ini juga dimaknai sebagai kerja kerja diplomat gitu ya untuk mengedukasi tidak hanya keluar tapi juga ke dalam kita juga Mudah-mudahan terus menyadarkan menyegarkan audiens kita. ingatan kita dan menginspirasi kalangan muda Iya, terutama. siap, siap. bahwa bahwa kita beruntung mempunyai Pancasila, Ya, mempunyai Bung Karno, para pendiri bangsa, dan kita ini tinggal melanjutkan saja dan ya. bagaimana kita menjadikan diplomasi kita itu diplomasi yang membawa kemaslahatan bagi Jas merah lah, jas perdamaian merah. dunia. Jangan Jas merah, sekali-kali meninggalkan peran sama-sama. sejarah kalau. Oke, terima kasih banyak, Gus. Saya Sama. tutup ruang dialektika kali ini. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun, Gus.